Di puncak atap dunia, angin Himalaya berdesir, dingin dan tajam seperti ribuan jarum es. Gunung Everest, atau Chomolungma bagi penduduk Tibet, menjulang bagaikan dewa yang tidur di antara awan, tingginya 8.849 meter, memandang dunia dari kejauhan. Pada musim semi 1953, dua sosok berjuang melawan batas tubuh manusia, Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzing Norgay, seorang Sherpa legendaris dari Nepal. Mereka bukan sekadar pendaki, mereka adalah pejuang yang menantang ketidakmungkinan. Selama berminggu-minggu, mereka mendaki melalui jalur berbahaya, Ichefol Humbu yang retakannya dalam seperti jurang maut, lereng Loseves yang licin bagai kaca, dan balkon Hillary Step, tebing sempit di tepi dunia. Napas mereka tipis, setiap langkah seperti menyeret beban 1000 kg, karena oksigen di sana hampir habis. Pagi tanggal 29 Mei tahun 1953, matahari muncul di balik puncak, menyinari salju yang berkilau seperti permata. Hillary dan Tenzing berdiri di titik tertinggi bumi. Tidak ada gedung, gunung, atau pohon yang lebih tinggi dari tempat mereka berpijak. Mereka tak berteriak kegirangan, hanya terdiam, memandang luasnya dunia, menyadari bahwa puncak itu bukan hanya kemenangan fisik, tapi juga kemenangan hati manusia melawan ketakutan. Sejak itu, Everest menjadi simbol ambisi, keberanian, sekaligus peringatan bahwa keindahan bisa mematikan. Banyak yang mencoba mendakinya, dan tidak semua kembali. Namun, bagi mereka yang berhasil, Everest bukan sekadar gunung, ia adalah legenda yang hidup di atap dunia. Kalau mau, aku bisa bikin versi horor Gunung Everest yang terinspirasi dari kisah nyata pendaki yang hilang di sana. Itu bakal lebih tegang dan misterius. Anda bilang, lanjutkan. ChatGPT bilang, baik, kita lanjutkan ceritanya ke versi horor yang menyambung dari kisah tadi. Bayangan di atap dunia. Banyak yang berkata, di atas ketinggian 8.000 meter, dunia ini bukan lagi milik manusia. Para pendaki menyebutnya dead zone, zona kematian, tempat di mana tubuh perlahan menyerah pada udara tipis dan dingin yang membekukan darah. Setelah keberhasilan Hillary dan Tenzing, ratusan pendaki lain mencoba menaklukkan Everest. Namun, tidak semua pulang. Tubuh mereka membeku di jalur pendakian, menjadi tanda diam yang mengerikan, seolah gunung itu menagih korban setiap tahunnya. Ada satu cerita yang sering berbisik di antara para Sherpa, tentang sosok putih, bayangan yang terlihat berjalan di kabut tipis, selalu sedikit di depan pendaki yang hampir kehabisan napas. Beberapa yang selamat mengaku melihatnya, tubuhnya terbungkus pakaian pendaki lama, wajahnya pucat, matanya kosong menatap langit. Tahun 1996, seorang pendaki asal Jepang tersesat di dekat balkon Hillary Step. Tim penyelamat menemukannya duduk membeku, namun yang aneh, di salju di depannya terdapat dua jejak kaki, bukan jejaknya, yang hilang begitu saja di tepi jurang. Saat mereka mencoba menurunkannya, pendaki itu sempat berbisik lirih sebelum meninggal. Dia sudah memanggilku, dia ingin aku ikut. Sejak saat itu, setiap kali badai salju menyelimuti puncak, para Sherpa memperingatkan, jangan menatap terlalu lama ke kabut. Karena jika kau melihat sosok putih itu, kau mungkin tak akan kembali. Rekaman yang tidak pernah turun. Tahun 2017, tim pendaki dari Eropa memutuskan mendaki Everest di musim dingin, waktu paling berbahaya, ketika badai datang tanpa ampun. Salah satunya, bernama Markus, membawa kamera GoPro di helmnya. Dia bertekad merekam seluruh perjalanan hingga puncak. Hari kelima, badai salju datang lebih cepat dari perkiraan. Angin meraung seperti serigala lapar. Markus dan dua rekannya terpisah karena jarak pandang hanya beberapa meter. Suara radio mereka terganggu, hanya terdengar gemerisik. Dalam rekaman yang ditemukan kemudian, Markus terdengar mengatur napas berat, lalu tiba-tiba berhenti. Kamera menoleh ke kiri, di antara kabut, tampak sosok putih berdiri diam, menghadapnya. Jaraknya hanya beberapa meter, tapi wajahnya, seolah kulitnya menempel langsung di tulang, dan matanya hitam kosong. Markus bergumam, siapa, kau? Sosok itu perlahan menunjuk ke bawah jalur yang gelap, arah menuju jurang. Rekaman berakhir di situ. Tidak ada teriakan, tidak ada suara langkah, hanya angin. 2 minggu kemudian, tim penyelamat menemukan helm Markus, tergeletak di tepi jurang, kameranya masih utuh. Tapi anehnya, saat diperiksa di base camp, file terakhir dihapus.
Tidak ada yang mengaku menghapusnya, dan tidak ada jejak kerusakan teknis. Salah satu Sherpa senior hanya berkata pelan, "Kalau gunung ini tidak ingin rahasianya dibawa turun, maka tidak akan ada yang bisa membawanya."